Tuh. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wansur ilaina, warhamna wansur ilaina, ya Tawwab. Ya Tawwab tub alaina, warhamna wansur ilaina. Ya ilahi wa maliki, ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali, anta ta'lam kaifa hali, ya Tawwab. Ya Tawwab tub alaina, warhamna wansur ilaina. Hajatan fi nafsi ya Rabb, hajatan fi nafsi ya Rabb, qad tihaya ghaira ghadi, qad tihaya ghaira ghadi, ya Tawwab. Ya Tawwab tub alaina, warhamna wansur ilaina. Wa salatullahi taghsha, wa salatullahi taghsha, Ahmad al-Hadi al-Amina, Ahmad al-Hadi al-Amina, ya Tawwab. Ya Tawwab tub alaina, warhamna wansur ilaina, warhamna wansur. Qad kafani ilmu rabbi, qad kafani ilmu rabbi, min su'ali wa ikhtiyari, min su'ali wa ikhtiyari, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wansur ilaina, warhamna wansur ilaina. Fatihah laniyatil futuh wal munu warusu wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sumila ruahil maskurin min ahli sahibul majlis wa sahibul musalah ila arwah abaina wa mahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa qarabatina wa ahli baitina minal maitin wa ila arwahi masyaikhina wa muallimina fid din li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta
Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang kita hormati daripada Ketua DKM Mushola Sufi itu Akhi Filah Al-Ustadz Haji Edi Afriansah, dan juga yang kita hormati Bapak Ketua RT 06 RW 06 Bapak Muini Nawawi beserta para jamaah dari Mushola Al-Furqan, serta orang tua kita Bapak Baihaqi, ada Bapak Azhari, dan juga pembawa acara kita Bapak Ustaz Bakhtiar Nurdin, dan yang lain-lainnya yang tidak dapat kami sebutkan, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat taufik hidayah inayahnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa sama-sama melaksanakan daripada salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan kita masih tetap di tempat ini untuk kita sama-sama mendengarkan kajian-kajian yang ada dalam, saya bawa ini daripada terjemah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, yang mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini itu mengambil materi pada bab fadilah daripada sholat wajib yang biasa kita kerjakan. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah bangun pagi, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang didoakan oleh Nabi kita, yaitu Allahumma barikli fi umati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku yang bangun di pagi hari. Untuk apa kita bangun di pagi hari? Dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita maklum juga ada beberapa saudara kita yang bangunnya juga pagi, tapi mereka bagi untuk ke pasar, ada yang mau kerja, namun insya Allah mereka juga tidak melupakan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kami bacakan tadi, yaitu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat atas orang mukmin itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Jadi jangan sampai kita sholat kelewat waktu disebabkan lalai mengulur-ngulur waktu. Karena seperti zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh waktunya telah ditentukan. Dan alhamdulillah saat ini, kalau waktu zaman dulu ya, mungkin ngelihat waktu, ngelihat keadaan matahari orang dulu ya. Kalau saat ini udah canggih, udah ada jam digital, waktu sholat udah bisa diprediksi oleh para ahlinya. Jadi udah ketahuan waktu zuhur jam sekian, asar jam sekian. Jadi ketika akan masuk waktu sholat, kita udah bersiap-siap untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan sholat 5 waktu, karena itu merupakan kewajiban yang
diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika waktu akan segera tiba, karena kita udah paham ya waktu-waktu sholat, maka kita paling tidak 15 menit sudah siap sebelum waktu sholat tiba. Jadi kayak tadi subuh kayaknya pada kepulauan semua, sampai azan sih belum ada orang. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa lebih di awal waktu. Selanjutnya juga tadi disambung dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan juga anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. An-dzikrillah di sini dimaknai adalah as-sholatu khamsun, yaitu sholat 5 waktu serta ibadah-ibadah lainnya yang difardukan kepada kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai harta kita itu termasuk diantaranya pekerjaan kita, hobi kita asik dengan mainan kita di rumah, sampai waktu sholat, waktu adzan yang sudah memanggil kita masih lalai. Jadi sebetulnya kita ini hidup, kita kerja cuma nungguin waktu sholat. Itulah yang sebaik-baiknya bagi kita. Jadi kita bekerja, kita usaha, kita di rumah atau di mana saja, kita dalam keadaan untuk menunggu waktu sholat. Jadi ketika waktu sholat, waktu adzan, panggilan di mana-mana berkumandang, saat ini apalagi ya, udah pakai tol, udah ada speaker, apalagi kita di Jakarta, tersebarlah kalau udah waktu sholat adzan di mana-mana berkumandang, maka segeralah kita untuk mendatangi tempat-tempat sholat, baik itu di masjid ataupun di musola. Dan juga termasuk yang membuat kita lalai adalah anak-anak kita, yang bisa melalaikan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita lagi ngomong atau kita sedang apa dengan anak-anak gitu, istilahnya jadi tanggung istilahnya. Jadi kita bisa melalaikan daripada kegiatan kita untuk ingat pada Allah, terutama yaitu panggilan sholat berjamaah. Karena barang siapa yang melakukan demikian itu, mereka itu adalah termasuk orang-orang yang merugi. Jadi rugilah kita bila kita tidak bisa istiqomah ya, melaksanakan daripada kewajiban kita, terutama sholat yang 5 waktu. Jadi apapun kegiatan kita, dimanapun kita berada, jika sudah datang waktunya panggilan daripada Allah untuk melaksanakan sholat, maka kita bersegeralah untuk mendatangi tempat-tempat sholat. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an Abi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu maftaradallahu ala ummati as-salatu khamsun. Yang perkara yang pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada umatnya Nabi Muhammad adalah sholat 5 waktu. Seperti kita pahami dalam rukun Islam, setelah syahadat, 2 kalimat syahadat, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini yang pertama-tama wajib kita pelihara adalah sholat 5 waktu. Permulaan daripada perkara yang diwajibkan Allah kepada
umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun perpulaan pahala amal perbuatan yang diangkat ke langit adalah pahala sholat 5 waktu pula. Jadi diwajibkan pertama, diangkat ke langit juga pahala daripada sholat 5 waktu. Dan juga permulaan amal perbuatan yang akan dihisab atau ditanyai nanti adalah sholat 5 waktu pula. Jadi betapa pentingnya sholat 5 waktu agar kita bisa pelihara dengan sebaik-baiknya. Karena perkara yang pertama kali difardukan, dan juga perkara yang pertama kali naik ke langit, dan juga perkara yang pertama kali akan ditanyakan di yaumil hisab adalah sholat 5 waktu. Karena kewajiban-kewajiban tersebut merupakan perkara yang pertama kali yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika perkara sholat 5 waktu dihisab atau ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika terdapat kekurangan-kekurangan sebagai manusia biasa, tentu saja kita di dalam melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu banyak kekurangan, banyak kehilapan, baik itu dari segi fardunya ataupun mungkin sunah-sunahnya, apalagi banyak kita meninggalkannya, apalagi ketika barangkali kita masih muda, bahkan mungkin kita banyak meninggalkan sholat 5 waktu tanpa uzur yang syar'i yang dibenarkan oleh agama kita. Nah, ini tentu saja sangat berdosa ya, dan wajib bagi kita yang ingat untuk mengqadha daripada sholat-sholat yang kita tinggalkan. Adapun perkara lainnya untuk kesempurnaan daripada sholat ketika dihisab, maka ditanyakanlah, yaitu sholat sunat yang telah dikerjakan. Di sini dikatakan bahwa Allah berfirman kepada malaikat, lihatlah apakah kamu menjumpai pada hambaku sholat sunnah yang digunakan untuk menyempurnakan sholat wajib yang kekurangan ataupun ditinggalkannya. Jadi kita sadari bahwa sholat kita sangat tidak sempurna, sangat banyak kekurangan, apalagi kalau kita lihat kekhusyuan kita, banyak ngelamun kita di dalam sholat kita, maka perlu dan penting bagi kita untuk menambal hal tersebut dengan sholat-sholat sunnah, karena kesunahan itu bisa menutupi, menambal daripada kekurangan-kekurangan daripada kewajiban-kewajiban sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Selanjutnya juga ada kewajiban yang difardukan kepada umatnya Nabi Muhammad, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita diwajibkan, dan itu pun atas puasa Ramadan seperti halnya juga sholat, kita banyak kekurangan di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Kita kadang-kadang masih ghibah, namimah, apalagi yang sering keluar rumah. Di jalanan banyak hal-hal yang bisa menghilangkan daripada pahala puasa kita. Nah, untuk itu maka kita juga bisa menambalnya dengan puasa-puasa sunnah yang disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menambal daripada kekurangan-kekurangan, kekhilafan-kekhilafan daripada puasa yang wajib bagi kita, itu puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin yang sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan
Dan lihatlah puasa hambaku pada bulan Ramadan, bila ternyata mengabaikan sesuatu daripadanya, artinya puasa kita banyak yang lalai, maka lihatlah apakah menjumpai puasa sunnah yang pernah dilakukan, sehingga bisa melengkapi puasa Ramadan, puasa yang wajib diabaikan dengan puasa sunnah tersebut. Jadi untuk kita menambal kekurangan-kekurangan daripada kewajiban puasa Ramadan, kita dianjurkan untuk banyak melaksanakan puasa sunnah. Hadirin yang sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun kewajiban terhadap zakat. Itu pun yang wajib kan kita cuma 3,5 liter ya terhadap jasad kita untuk dizakatkan. Nah, untuk menambal segala kekurangan zakat, barangkali karena zakat kita ria, ada sesuatu yang kita nggak ada keikhlasan, maka di situ ada ditambal dengan yang namanya infak sodakoh. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Begitupun untuk haji. Haji itu kan sekali wajibnya dalam seumur hidup, dan untuk yang kekurangan-kekurangan ditambal dengan umroh, barangkali ada yang menyempurnakan atau menutupi daripada kekurangan-kekurangan. Jadi pada intinya adalah bahwa segala kewajiban kita diantaranya sholat, puasa, zakat, dan haji, segala kekurangannya ada pada yang sunah-sunah yang disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menutupi daripada kekurangan-kekurangan tersebut. Selanjutnya yaitu apabila kekurangan-kekurangan tersebut telah tertutupi dan sisanya adalah merupakan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberatkan daripada timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hadis yang kalau kita baca cukup panjang, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim radhiyallahu anhu. Selanjutnya An Jabir radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masud sholawati khamsin kama salina rijarin azbin ala babi ahadikum yaktasilu fihi kula yaumin khamsa maratin fama yabqa zalika minad danas. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan daripada sholat 5 kali atau sholat 5 waktu yang kita lakukan itu adalah seperti sungai yang mengalir, airnya bening, tawar, jernih, berada di depan rumah kita atau di depan rumah salah seorang di antara kamu. Dia mandi di dalamnya 5 kali dalam sehari. Apakah yang demikian itu masih ada kotoran melihat pada tubuhnya? Artinya bila kita melaksanakan daripada sholat 5 waktu yang 5 kali kita laksanakan, insya Allah di dalam diri kita bersih daripada dosa-dosa yang kecil-kecil ya. Kalau dosa besar kita wajib untuk melaksanakan taubatan nasuhah pada Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada musim dingin di mana daun pohon banyak yang rontok, lalu beliau mengambil 2 dahan dari salah satu pohon tersebut. Dan yang diambil oleh Nabi itu pun rontok daunnya. Lalu Nabi bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya seorang hamba muslim menjalani sholat dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah,
lantas dosa-dosanya rontok sebagaimana daun yang terlepas dari pohonnya. Jadi insya Allah jika kita istiqomah melaksanakan daripada sholat 5 waktu merupakan penggugur daripada dosa-dosa kita. Kemudian an Abi Umar radhiyallahu anhuma innal abda idza qama yusolli anna bizunubihi kulliha wa wada'at ala ra'sihi wa atiyatihi fa kullama ra'aha aw sajada nasaqat anhu zunubuhu. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya apabila berdiri menjalankan sholat, maka dosa-dosanya didatangkan dan diletakkan di atas kepalanya dan di atas pundaknya. Ketika ruku dan sujud, dosa-dosa rontok daripadanya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, dosa kita itu dikumpulkan di antara pundak dan kepala kita. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, maka dosa-dosa kita akan rontok seiring dengan pelaksanaan sholat yang kita laksanakan. Tentu saja ini adalah dosa-dosa yang kecil-kecil ya, karena kita sebagai manusia banyak sekali setiap kita keluar rumah udah ada dosa di situ. Apalagi yang suka nongkrong di pinggir jalan, udah pasti banyak banget dosa di situ. Yang suka keluar keliling-keliling, kecuali kita udah menghindari pada hal-hal tersebut. Karena dosa itu selalu mengintip kita di mana saja kita berada. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Utsman radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seorang muslim yang kedatangan waktu sholat wajib lalu berwudu dengan baik, menjalankan sholat dengan khusyuk, begitu juga ruku dengan baik, kecuali sholat itu akan menjadi penghapus dosa-dosa yang dijalankan sebelumnya selama tidak menjalankan dosa besar. Seperti ini ya. Jadi kalau dosa-dosa kecil insya Allah dan kita istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu akan berguguran daripada dosa-dosa tersebut. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, serta banyak lagi fadilah daripada keutamaan daripada kita melaksanakan sholat 5 waktu sebagai suatu kewajiban yang menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memelihara daripada kewajiban sholat 5 waktu kita. Hadirin sekalian rahmati Allah, selanjutnya adalah tersebut dalam hadis, barang siapa yang memelihara sholat wajib dengan baik, maka Allah memuliakannya dengan 5 perkara. Jadi untuk orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan kewajiban sholat dengan baik, baik itu rukun serta sunnahnya serta bacaan-bacaannya, ini akan mendapatkan kemuliaan dengan 5 perkara. Yang pertama yaitu terhindar daripada kesempitan rizki dan hidupnya senantiasa berbahagia. Jadi untuk orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga sholat, dapat kita lihat secara zahir mereka akan tampak berbahagia dan juga insya Allah rezekinya juga tidak sempit
alias lapang untuk mereka-mereka yang seperti kita ini yang senantiasa memelihara sholat. Tampang kita akan menjadi kelihatan berbahagia, dan insya Allah rezeki juga lancar karena kita senantiasa memelihara daripada kewajiban yang diperintahkan Allah, yaitu sholat 5 waktu. Dan juga yang kedua, terhindar daripada siksa kubur setelah mati. Berarti ya, kalau kita memelihara sholat, insya Allah kita juga akan terhindar daripada siksa kubur, yang kita pahami bahwa di kubur itu juga ada siksa sebelum nanti ke padang mahsyar atau ke alam akhirah. Jadi di dalam kubur ada siksa dan juga ada nikmat kubur. Yang ketiga adalah Allah memberikan catatan amalnya dan dia akan menerima dengan tangan kanannya. Jadi nanti ketika di padang mahsyar, orang-orang yang senantiasa memelihara sholat insya Allah akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Yang kita pahami dengan menerima catatan dengan tangan kanan berarti di situ terdapat banyak kebaikan yang insya Allah merupakan petunjuk bahwa Allah ridho, dan insya Allah Allah akan memasukkan daripada orang-orang tersebut ke dalam golongan yang mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat daripada Allah yang muliakan daripada perkara ini adalah yang keempat, berjalan di atas jembatan Sirat dengan cepat seperti kilat. Jadi begitupun untuk nanti berjembat di atas Sirat, yang seperti kita pahami bahwa jembatan Sirat itu konon tajamnya lebih tajam daripada silat, dan tipisnya itu seperti rambut dibelah 7 katanya. Itu adalah sesuatu yang digambarkan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti berjembat di Sirat itu laksana kilat yang menyambar. Jadi secepat kilat sampai langsung di ujung jembatan, dan tentu saja di gerbang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima daripada kemuliaan orang yang memelihara sholat wajib adalah masuk surga tanpa dihisab. Nah inilah masuk surga tanpa dihisab. Insya Allah kita termasuk daripada orang-orang yang senantiasa menjaga sholat sehingga kita dapat masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditanya-tanya lagi oleh para penjaga, para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun perkara-perkara lainnya yaitu balasan bagi orang-orang yang meninggalkan atau lalai dalam mengerjakan sholat. Di sini ada 6 perkara bagi orang yang meninggalkan sholat atau lalai dalam sholatnya di dalam dunia, dan juga nanti ada juga siksa setelah mati dan juga siksa setelah dikubur. Dapat kami sampaikan, barang siapa yang mengabaikan daripada kewajiban sholat 5 waktu, maka akan menerima 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 ketika mati, dan 3 lagi di dalam kubur. Di antaranya adalah yang 6 perkara ada di dunia bagi orang-orang yang lalai atas kewajiban sholat 5 waktu adalah
berkah. Yang pertama ya berkah umurnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia sama ya, masing-masing diberi waktu dalam sehari semalam oleh Allah 24 jam, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Ketika keberkahan umur kita dicabut, itu waktu akan terasa sangat cepat. Kita lagi nggak ngapa-ngapain, belum ngapa-ngapain, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah malam, tahu-tahu udah pagi lagi. Apalagi waktu ngaji begini. Tapi kalau lagi ngaji begini kayaknya lama gitu ya. Tapi kalau kita lagi main, lagi berleha-leha, terasa waktu menjadi cepat. Sedangkan kita belum beribadah ataupun belum ada amalan-amalan yang kita lakukan ketika umur tersebut berada pada diri kita. Jadi berkah umur atas orang-orang yang lalai melaksanakan sholat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada orang yang waktunya sama 24 jam, kita lihat mereka itu bisa ngaji, sementara bisa kerja, bisa taklim kemana-mana, dapat memanfaatkan daripada waktu yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Sementara yang lainnya